Cek 1, 2, 3 tes. Baik, puji nama Tuhan. Selamat sore Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Aduh, serius sekali. Selamat sore. Baik, kita akan mulai ibadah kita. Kita bersama-sama. Ibu Jibran, kenapa di belakang, Bu? Di depan, Bu, silakan, Bu. Menjaga pintu belakang. Di depan, Bu, jangan di belakang, Bu. Aduh, nggak hilang, Bu, termos kopi kita. Aman ja. Ada sukacita, amin, pada sore hari ini. Lambaikan tangan yang bersukacita. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Kita hari ini merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Paskah kita rayakan bersama-sama. Bukti kasih Tuhan dalam hidup kita, amin. Amin. Kita akan memulai ibadah kita. Saya undang dengan kasih Mama Timothy untuk bawa kita di dalam doa pembuka. Mari Bapak Ibu, mari kita bersama-sama berdoa sebelum memulai ibadah kita. Bapak, dalam nama Yesus, terima kasih buat hari ini Tuhan. Sepanjang hari ini pemeliharaan Tuhan sempurna atas setiap pribadi kami. Kami ada semua Tuhan karena anugerah-Mu, kebaikan, kemurahan, belas kasihan atas kami. Kami boleh sampai di tempat ini Tuhan. Sebelum memulai ibadah kami, mari Bapak kuduskan, urapi kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami menyerahkan pertemuan ibadah kami sore ini ke dalam tangan Tuhan yang berkuasa. Diberkatilah setiap kami yang ambil bagian hari ini Tuhan. WL Tuhan singer, pemain musik dan Aser Tuhan berkati dalam nama Yesus. Bahkan hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu, isi hati-Mu Tuhan hari ini diberkati dengan pengurapan khusus daripada Tuhan mengalir atas kami. Terima kasih Bapak, berikan roh pengertian yang baru, hikmat yang baru Tuhan bagi kami, agar kami mengerti apa yang Tuhan mau sampaikan bagi kami. Tuhan menjadi sumber jawaban atas kami melalui kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan angkat, Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak yang baik Tuhan. Kita berdoa juga bagi saudara-saudara kami dalam perjalanan. Tibakan mereka di tempat ini dalam keadaan selamat, tak kurang satu apapun dalam nama Yesus. Kami tidak izin setiap kuasa kegelapan, roh setan, iblis, sakit, penyakit, kelemahan tubuh, roh pemberontakan, sakit hati, kecewa, roh apapun belenggu kami, kerasan hati, panah api si jahat, kami mau ikat-ikat, kami patahkan, kami hancurkan, berumukan, kami usir hanya di dalam nama Yesus. Darah Yesus berkuasa. Mari Roh Kudus Engkau yang bekerja, mengurapi kami, memenuhi kami, menolong kami. Terima kasih Tuhan. Kami alaskan pertemuan ibadah kami hanya dalam nama Yesus Tuhan, yang memberikan kemenangan, kelepasan, pengampunan atas kami. Darah yang tercurah bagi kami. Kami mulai merayakannya hari ini dan penuh sukacita dalam Engkau. Darah yang menghapus segala dosa dan pelanggaran kami. Kami dimerdekakan, kami dipulihkan, kami dilawat jadi baru dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Kau terima, kami sambut anugerah-Mu dan kasih-Mu dan penuh sukacita sepanjang ibadah kami dari awal pertengahan hingga berakhirnya. Di dalam nama Yesus kami mulai ibadah kami. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, walaupun kita terlalu banyak di tempat ini, dengan penuh sukacita mari beri salam, katakan selamat Paskah, selamat mengalami kebangkitan Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan luar biasa. Baik, silakan duduk Bapak Ibu. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau meninggikan nama Dia. Arahkan hati kita, pandangan kita hanya kepada Tuhan. Dia ada di tengah-tengah kita. Haleluya. Kita nyatakan betapa kita bersyukur, berterima kasih buat kebaikan Tuhan yang sudah menyelamatkan kita dari kebinasaan yang kekal dan masuk ke dalam keselamatan yang kekal. Oh, terima kasih Tuhan, Kau selamatkan kami, Kau beri kami hidup yang baru. Kami bersyukur, terima kasih Bapa buat anugerah-Mu,
Kami percaya kebangkitan-Mu menjadi bukti bahwa pengharapan kami di dalam Engkau itu nyata. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat pujian ini. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Katakan Kau layakkanku, Kau layakkanku, menghampiri
bersyukur Tuhan. Kau selamatkan kami Bapa, Kau berikan kami keselamatan yang baru, hidup yang baru. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau jadikan kami ciptaan yang baru Tuhan. Terima kasih Kau bukan sekedar mati, tapi Kau bangkit dan hidup. Bahkan Kau menyediakan bagi kami tempat untuk kami bersama-sama dengan Engkau di dalam kekekalan. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Mari saya undang Bapak Ibu kembali bangkit berdiri. Arahkan hati kita dan angkat tangan kita. Kita katakan, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu, kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa. Ku menjadi ciptaan. Ku menjadi ciptaan yang baru olehku. Sekali lagi katakan, kita adalah ciptaan yang baru. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami milik-Mu Tuhan, milik kesayangan-Mu. Barigas penuaian Tuhan adalah di hati-Mu Tuhan. Dan kami percaya kami akan bangkit seperti Kau bangkit Tuhan dari kematian. Maka hidup kami akan mengalami kebangkitan yang baru di dalam Kristus. Di dalam nama Yesus, kita yang mau bersorak-sorai bagi Tuhan sama-sama katakan amin. Kasih tos sekali lagi kanan kiri. Kasih tos, Tuhan Yesus baik. Haleluya. Kita merayakan Tuhan yang sudah mati dan bangkit bagi kita. Amin. Mari kita angkat pujian ini. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Sekali lagi katakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan.
Dia penolong kita, amin. Dia penebus kita. Kita akan pujian ini. Ku tahu dia penolongku, darahnya tebus dosaku. Ku yakin dia angkat deritaku. Dia angkat deritaku, sembuhkan sakitku, sembuhkan sakitku. Ku yakin, katakan ku angkat panci. Ku angkat panci. Oh, dia telah menang atas maut, dia penebusku. Dia hiduplah, dia penebusku. Dia hiduplah. Haleluya. Katakan sekali lagi. Ku tahu dia penolongku, darahnya tebus dosaku. Ku yakin dia angkat deritaku. Dia angkat deritaku, sembuhkan sakitku. Ku yakin, ku angkat panci. Ku angkat panci. Oh, dia telah menang atas maut, dia penebusku. Dia hiduplah, dia penebusku. Dia hiduplah. Katakan kau bebaskanku. Kau bebaskanku, bukan bangkit, bukan bangkit, bukan menari menyambut kerajaanku datang. Tepuk tangan. Dia penebusku, dia hiduplah, dia penebusku. Dia sekali lagi katakan, dia penebusku, dia penebusku. Dia hiduplah, dia penebusku. Dia hiduplah. Haleluya. Sekali lagi bersorak-sorai. Haleluya buat Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Baik, kita akan buka ruang kesaksian apabila Bapak atau Ibu yang rindu menyaksikan cinta kasih Tuhan bersaksi di tempat ini. Silakan, waktu dan tempat dipersilakan. Ada yang mau bersaksi, Bapak Ibu? Ada? Silakan. Gak usah malu. Kita semua keluarga Tuhan di tempat ini, amin. Saudara di dalam Tuhan. Ada yang rindu menyampaikan kesaksiannya? Belum ada? Baik, ada waktu di dalam persekutuan ataupun di ibadah kita minggu depan, silahkan. Ada yang mau menyanyi, mau memuji Tuhan, silahkan. Kalau dipersiapkan sebelumnya. Baik, kita akan memberikan persembahan kita. Saya undang dengan kasih Bapak Ona untuk bawa kita di dalam doa persembahan. Silahkan Bapak Ona. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Tuhan Bapa yang baik, terima kasih atas kesempatan pada sore hari ini kami bisa berkumpul di tempat itu, yaitu memuji dan memuliakan kebesaran nama-Mu. Terima kasih Tuhan, pada kesempatan ini juga kami mempersembahkan persembahan syukur kami, baik pun berpuluhan persembahan syukur, apapun itu Tuhan, kami serahkan hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Mohon berkati persembahan kami dan berkati tangan-tangan yang memberi dengan sukarela.
Terima kasih Tuhan Yesus, berkati juga yang ada pada kami, agar kami mempergunakannya dengan baik. Berkati juga usaha dan pekerjaan kami, agar kami menjadi lebih baik menjalani kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa dan seruan kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, sambil kita memberikan persembahan, kita angkat pujian ini, sama-sama kita belajar ya Bapak Ibu ya. Sukacitaku penuh, ku bermasmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah-Mu. Ku menari bagimu, ku memuji nama-Mu, karena ku tahu ku telah berkemenangan oleh curahan darah-Mu. Katakan darah-Mu Yesus, darah-Mu Yesus, sucikan aku. Darah-Mu Yesus, bebaskan aku. Darah-Mu Yesus, ubahkan aku. Ku dijadikan baru. Dari ulang kita angkat pujian ini. Sukacitaku penuh, ku bermasmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah-Mu. Ku menari bagimu, ku memuji nama-Mu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darah. Mari silakan kita bangkit berdiri, kita siapkan hati kita. Darah-Mu Yesus, sucikan aku. Darah-Mu Yesus, bebaskan aku. Darah-Mu Yesus, ubahkan aku. Ku dijadikan. Sekali lagi katakan darah-Mu Yesus, darah-Mu Yesus, sucikan aku. Darah-Mu Yesus, bebaskan aku. Darah-Mu Yesus, ubahkan aku. Ku dijadikan baru. Katakan ku dijadikan, ku dijadikan baru. Ku dijadikan baru. Kita siapkan hati kita. Kita mau menerima kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Henti-hentinya kami bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau kami ada sebagaimana kami ada hari ini, bukti kasih Tuhan yang begitu besar bagi kami. Kau mati menyelamatkan kami, dan Kau bangkit Tuhan, memberi kami kehidupan. Terima kasih. Kau jadikan kami ciptaan yang baru. Dan sore hari ini gereja-Mu Barigas Penuaian rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, nyatakan isi hati-Mu. Kami rindu Tuhan mengalami sesuatu yang baru lewat firman-Mu. Terobosan-terobosan dalam kehidupan kami terjadi.
lagi. Kami semakin diubahkan menjadi seperti Kristus. Terima kasih Bapa. Berfirmanlah, urapi Bapak Gembala yang menyampaikannya, dan urapi kami semua di dalam nama Yesus. Terima kasih. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku
telah tercurah bagi kami. Demi nama Yesus kami bersyukur ya Bapa. Kami percaya kami adalah milik kepunyaan Tuhan yang paling berharga dan tidak dapat digantikan oleh apapun juga. Karena Tuhan yang berfirman, Tuhan memberikan nyawanya bagi kami. Kami adalah milik kepunyaan Tuhan yang paling berharga. Tuhan Yesus mati menanggung dosa kami. Tuhan Yesus bangkit memberikan kami hidup yang baru, memberikan kami kemenangan, kelepasan, kekuatan, pemulihan, semua yang baik Tuhan berikan bagi kami, sebab kami milik kepunyaan Tuhan sendiri. Tuhan Yesus berfirmanlah Tuhan, nyatakan isi hatimu, buat kami mengerti firman-Mu dan melakukannya. Biarlah firman-Mu menyembuhkan kami, memulihkan kami, selamatkan kami, mengubah hidup kami Tuhan menjadi baru lebih lagi. Karena firman-Mu adalah Engkau sendiri. Tuhan, berbicaralah kepada kami melalui hamba-Mu Tuhan. Kuduskan hamba-Mu dan kami juga semua. Segala kuasa-kuasa roh jahat yang coba menghalangi kami mengerti kebenaran firman Tuhan, yang coba menghalangi kami untuk hidup sesuai firman Tuhan, yang coba menghalangi pekerjaan firman di tempat ini, siapapun dan apapun itu, bahkan kutu-kutu keturunan, roh-roh yang disembah-sembah oleh nenek moyang kami dulu, dalam nama Yesus saat ini juga kami ikat, kami usir, tolak patah, hancurkan kuasanya. Di dalam nama Yesus yang berkuasa, keluar kau pergi. Dalam nama Yesus. Bahkan yang sakit di tempat ini disembuhkan Tuhan. Yang sakit disembuhkan Tuhan. Yang sakit disembuhkan Tuhan. Terima kasih Bapa, berfirmanlah Tuhan dalam nama Yesus. Kuasa darah Yesus membungkus tempat ini. Api kemuliaan Tuhan membentengi, memagari tempat ini. Dan para malaikat surgawi, bala tentara Tuhan berjaga-jaga di tempat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk. Shalom. Haleluya. Sekali lagi shalom. Narai kabar? Narai kabar? Oh, haleluya. Barigas. Amin. Kita bersyukur sama Tuhan ya Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Hari Jumat kemarin kita sudah memperingati apa? Kematian Tuhan. Ya, kenapa Tuhan mati? Dia menanggung hidup kita loh. Ya, membebaskan kita. Dia menanggung semua dosa dan kutuk yang harusnya kita tanggung karena pelanggaran kita, karena dosa. Tapi Tuhan bebaskan kita. Yang percaya katakan amin. 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 Dan hari ini kita merayakan kebangkitan Tuhan. Saudara tahu nggak artinya kebangkitan Tuhan itu? Memberikan kita hidup yang baru. Ya, kebangkitan Tuhan memberikan aku hidup yang baru. Sama-sama kita katakan kebangkitan Tuhan. Kebangkitan Tuhan. Memberikan aku hidup yang baru. Kebangkitan Tuhan memberikan aku hidup yang baru. Saudara, kalau kita mengerti artinya hidup yang baru, nanti saudara, wajah saudara nggak akan cemberut lagi. Percaya aja. Ya, walaupun ada sesuatu yang harus diselesaikan, ada masalah pergumulan, ya, masih ada cicilan hutang barangkali, ya, tapi wajah saudara nggak akan cemberut lagi. Coba lihat kiri kanannya, coba lihat. Kasih senyum dulu, kasih senyum. Ya, aku ini masih yang baru loh, bilang. Lihat dulu kiri kanannya, lihat dulu, kasih senyum yang terbaik. Sudah yang baru. Coba lihat Pak Tayun itu, nggak pernah dia sedih-sedih lagi. Amin. Aduh. Mungkin dia berpikir, emangnya gua pikirin hidupnya sementara saja katanya kan. Kita bersyukur sama Tuhan. Kebangkitan Tuhan itu memberikan kita hidup yang baru, saudaraku sekalian. Amin, saudaraku. Amin. Kita nggak sama Tuhan, kita nggak mati dikubur begitu saja terus menerus, enggak. Ya, Dia menanggung dosa kita, iya. Tetapi Dia bangkit memberikan kita kemenangan. Amin. Amin, saudaraku. Memberikan kita hidup yang baru. Kalau Tuhan tetap dikubur, ya kita masih tetap hidup dalam dosa. Kita masih tetap hidup dalam tuntutan hukum-hukum dosa, hukum-hukum Taurat, hukum-hukum Tuhan yang nggak bisa kita penuhi. Saudaraku sekalian, tetapi Tuhan bangkit loh, memberikan kita kelepasan, kebebasan. Maut tidak lagi berkuasa atas hidup kita. Hukuman yang kekal itu tidak berkuasa lagi dalam hidup kita. Amin, saudaraku. Makanya Lukas 24 ayat 1-6 itu bilang pagi-pagi benar Tuhan Yesus bangkit.
Ya, hari pertama pada minggu itu. Makanya kita tidak lagi hari Sabtu seperti perjanjian lama. Kita hari pertama beribadah kepada Tuhan, bersuka cita. Kenapa? Karena Yesus sudah bangkit. Itu sebabnya kenapa sih orang Kristen ibadahnya hari Minggu? Karena Tuhan bangkit pada hari pertama pada minggu itu. Hari pertama setiap minggu hari apa? Hari Minggu. Tuhan Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Itu makanya kita bergembira, bersuka cita. Amin, saudaraku. Itu makanya kita datang ibadah. Kenapa? Karena Tuhanku bangkit, memberikan aku kemenangan, memberikan aku kelepasan. Aku yang harusnya hidup dalam dosa, diperbudak dosa, aku dibebaskan. Itu artinya, saudaraku sekalian. Terus mereka bawa ini, saudaraku sekalian. Murid-murid itu ya orang-orang yang percaya kepada Tuhan waktu itu. Ada namanya Maria Magdalena, ya, yang pernah dirasuk oleh 7 roh jahat, ya. Datang bawa rempah-rempah kepada kubur Yesus. Dikiranya Yesus mati terus, ya. Padahal Tuhan bilang aku bangkit pada hari yang ketiga. Dia bawa rempah-rempah, mereka memerempahi, ya, tubuh Yesus. Tetapi kubur itu kosong. Mereka semuanya tercengang, kok nggak ada mayatnya? Ya, orang Sunda bilang, "Teayak mayit di dia mah jatun," katanya. Bahasa Dayak lagi. Jatun. Betul ya? Lalu malaikat bilang, "Ngapain lo cari orang yang hidup di tempat orang yang mati? Masa cari orang yang hidup di tempat yang mati?" Makanya saudaraku sekalian, saudara, ini kebiasaan nenek moyang kita dulu nih, ya. Setiap Paskah datang ke kuburan, ya, berlinang air mata. "Oh, mama, oh Tambi Bue," padahal nggak terlalu kenal sama Tambi Bue-nya. "Oh, laku dohop, selamat Paskah lah Bue, Tambi." Nanti saudara kalau dijawabnya dari dalam kubur sana, "Iya cu," katanya, saudara pasti lari terbirit-birit. Bagaimana mencari orang yang hidup di tempat orang yang mati, benar nggak? Ya udah nggak ada lagi. Firman Tuhan bilang nggak ada bagiannya lagi di bawah kolong langit ini orang yang sudah mati. Saya nggak datang ke tempat Pak Gembala, ya, almarhum ke kuburan Pak Gembala almarhum. Saya nggak datang ke sana, ya. Ya, saya nggak pasang lilin juga tuh, apalagi bawa kopi. Walaupun Bapak dulu suka minum kopi kan, kopi hitam yang kental, ya, saya nggak bawa. Ngapain saya bawa? Mendingan saya bawa ke gereja, ya tak? Campur jahe sedikit, nyaman kita, ya, suara kita makin plong gitu loh, ya. Tetapi orang datang seolah-olah mencari orang yang hidup di tempat orang yang mati. Tuh, kebiasaan nenek moyang kita memang begitu. Aduh, tapi Pak Pendeta, kalau aku nggak ikuti mereka, nanti aku dibilang nggak hormat sama orang tua, nggak cinta. Siapa bilang? Kalau mau hormat sama orang tua, mau cinta sama orang tua, ya masa hidup dia lah. Kalau udah dia meninggal, nggak ada gunanya lagi kita mau nangis darah gin, kata orang sana. Kada ada pengaruhnya. Jujur dia. Itu makanya selagi orang tua kita hidup, selagi keluarga kita masih ada, disitulah kita hormat menghormati, sayang menyayangi, saling mengasihi, saling tolong menolong. Ya di situ. Nah, tapi apa yang terjadi? Kalau saya nggak datang ke kuburnya, Pak, apa kata orang? Nanti arwahnya datang mencekik saya. Kalau sudah dalam Tuhan Yesus, siapa yang cekik kita? Kecuali kita yang menyerahkan untuk dicekik. Jujur dia. Betul? Betul? Kita menyerahkan untuk dicekik, ya iyalah. Setiap malam ya, selalu mimpi-mimpi dicekik. Katanya arwah nenek moyang saya datang, Pak. Mana ada kalau orang sudah menerima kebangkitan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Nah, itu makanya kita mau belajar, ya, arti kebangkitan itu, ya, bahwa kebangkitan Tuhan memberikan kita hidup yang baru loh. Wow,
Coba kita lihat ya, Roma 6 ayat 3 sampai 6. Roma 6 ayat 3 sampai 4 aja dulu, nanti saya bacakan untuk kita semua. Roma 6 ayat 3 sampai 4. Apa kata firman Tuhan? Sudah dapat Roma 6? Sudah. Ya. Kita masih belum pasang inilah. Masih belum pasang apa namanya itu? TV yang di depan itu? Videotron, ya. Nanti tempatnya nggak ada. Ya. Nanti Bapak Ona mau belikan kita videotron, tempatnya belum ada Pak Pendeta katanya nanti kan. Ya nggak usah aja dulu lah. Amin. Kalau aminnya kalau ada mengenai aminnya agak kurang, nggak yakin gitu loh. Amin. Ya. Nanti kita pasang videotron, tapi tempatnya nggak di sini lah. Nanti yang ada videotronnya tumbang ke depan. Haleluya. Roma 6 ayat 3 sampai 4 sudah dapat, katakan amin. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Ayat 4. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Saudara, itu sebabnya apa itu baptisan? Baptisan itu artinya dikuburkan. Nih, diterangin lagi walau saudara waktu dibaptis kurang mengerti ya. Dibaptis itu artinya dikuburkan. Ya, sebab Tuhan Yesus dibaptis. Orang dibaptis karena apa? Karena dia percaya kepada Tuhan. Kedua, orang dibaptis karena apa? Karena dia bertobat. Itu syarat baptisan, bertobat. Tapi Pak Pendeta, kan Tuhan Yesus itu Allah yang turun menjadi manusia. Kok dia dibaptis? Emangnya dia perlu bertobat? Saudara, baptisan itu artinya lambang kematian dan kebangkitan. Ini perhatikan baik-baik. Kenapa Tuhan Yesus harus dibaptis? Ya, harus dicelupkan ke dalam air, lambang kematian. Karena Dia menanggung dosa kita. Kenapa? Karena upah dosa adalah maut. Akibat dosa adalah kematian yang kekal. Tapi Tuhan Yesus nggak mau supaya kita mati. Tuhan Yesus nggak mau kita binasa. Itu sebabnya Dia gantikan kita. Dia harus menanggung dosa kita. Kenapa saya bilang harus? Karena kita milik kepunyaan Tuhan yang sangat berharga. Amin. Kita ini kepunyaan Tuhan yang sangat berharga loh. Firman Tuhan hari Jumat kemarin. Diciptakan Tuhan menurut gambar dan rupa Allah. Saudara, itu sebabnya firman Tuhan bilang, atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Saya kira kalau ada ayam di situ, rupanya ada ayam-ayam main-mainan ya. Haleluya. Nanti di antara kita mungkin ada yang mau ternak ayam nih kira-kira. Amin. Pedagang ayam yang paling besar di Palangkaraya. Atau tidak tahukah kamu bahwa kamu semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian. Kita sama-sama sudah dikubur. Tapi apakah sampai di situ saja? Apakah kita cukup sampai dikubur saja bersama dengan Tuhan? Saudara, ini supaya apa? Supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, sama seperti Kristus dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Saudara, perhatikan. Inilah yang Tuhan mau dalam seluruh kehidupan kita. Menjadi hidup yang baru. Ayat 6. Saya baca untuk kita. Ayat 5. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena itu kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut apa? Disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang
kuasanya agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Saudara, sebelum kita kenal Tuhan, sebelum kita terima Tuhan, kita menjadi hamba dosa. Benar nggak? Kita mau lepas dari dosa? Nggak bisa. Saudara, mau dengan kekuatan apa saudara mau melepas dari dosa? Saudara, kalau kita dulu tukang maki-maki orang, tukang cerewet, sedikit-sedikit marah, kita mau lepas dari itu? Nggak bisa, percaya saja. Nggak bisa. Kecuali kita mati dan bangkit dengan Tuhan. Tuh. Amin, saudaraku? Itu sebabnya kuasa dosa tidak berlaku lagi atas hidup kita. Ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, ketika kita bangkit bersama dengan Tuhan. Ini saya mau kasih tahu, dosa tidak berkuasa lagi dalam hidup kita. Tapi Pak, banyak orang sudah dibaptis, banyak orang sudah ini itu sama Tuhan, masih dia kasar, benci, dendam, marah. Ya karena dia tidak mau bertumbuh dalam kasih karunia Tuhan. Kalau roh kita, ketika kita bangkit, roh kita menjadi sempurna seperti waktu Tuhan menciptakan Adam. Tuh, saudaraku sekalian, menjadi putih bersih loh kita. Tetapi jiwa dan tubuh kita memang harus terus hari-hari lepas hari kita persembahkan kepada Tuhan. Karena firman Tuhan bilang, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Tubuh kita ini sudah berdosa. Dan harus mengikuti roh kita yang sudah diselamatkan. Jangan sampai roh kita mati karena tubuh kita ini masih tetap dalam dosa. Itu makanya kita harus bertumbuh. Roh kita harus kuat, harus bertumbuh dalam Tuhan, harus diberi makan setiap hari oleh kuasa firman. Supaya apa? Supaya roh kita kuat. Sehingga apa? Tubuh kita tidak dikuasai oleh dosa lagi. Itu saudaraku sekalian. Makanya kenapa orang mau dicelupkan sampai 5 kali kayak teh celup itu, saudaraku sekalian. Dibaptis di Sungai Kahayang, dibaptis di Tumbang Rungan, sungai itu, dibaptis di Sungai Barito, dibaptis di Sungai Katingan, dibaptis di Yerusalem. Kurang apa lagi tuh? Ya kan? Tenggelam bangkit, tenggelam bangkit. Kalau nggak mau bertumbuh rohaninya, ia akan tetap tubuh dosanya menguasai dia. Menipu ya masih menipu. Ya, main mata masih main mata. Lihat duit kada tahan. Itu saudaraku sekalian, karena begini, barang siapa yang ada dalam Kristus Yesus, ia adalah apa? Ciptaan yang baru. 2 Korintus 5 ayat 17 nanti saudara baca. Barang siapa yang ada dalam Yesus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudara ngerti artinya ciptaan yang baru? Diciptakan dalam Yesus. Kita diciptakan kembali untuk mengikuti apa maksud dan tujuan Tuhan dalam menciptakan manusia, dalam menciptakan Adam dulu, supaya kita berkuasa atas seluruh bumi, kata Tuhan. Untuk apa? Untuk menyatakan kerajaan Tuhan, untuk menyatakan Kristus di tengah-tengah dunia ini. Kita dijadikan Tuhan ciptaan yang baru. Amin. Itu makanya baptisan itu lambang kematian dan kebangkitan. Tuh. Amin, saudaraku. Yang lama itu sudah berlalu. Sebenarnya sudah berlalu yang lama itu. Yang lama. Ya, apapun yang lama-lama itu sudah berlalu. Tidak berkuasa lagi atas hidup kita. Amin. Amin. Itulah artinya hidup yang baru, saudaraku sekalian. Supaya apa? Supaya maksud dan tujuan Tuhan yang dari semula itu, Kejadian 1:26 itu digenapi kembali. Itu sebabnya Tuhan Yesus harus turun.
harus turun. Tuhan Yesus itu harus turun lah. Allah itu harus menjadi manusia. Firman itu harus menjadi manusia. Kenapa? Karena dia tidak mau manusia itu hidup dalam dosa, dalam kematian kekal. Itu makanya umur manusia di dalam tubuh ini sangatlah terbatas. Kalau setelah itu apa? Setelah kita keluar dari tubuh ini, kita hanya mempertanggungjawabkan hidup kita kepada Tuhan. Nggak ada lagi namanya pertobatan. Kalau yang namanya pertobatan itu selagi kita ada di dalam tubuh ini, saudara sekalian. Tuh. Amin. Jadi itulah sebabnya Tuhan bangkit memberikan kita kemenangan. Itu waktu kita dibaptis, sama-sama kita dikuburkan bersama dengan Tuhan. Dan kita bangkit bersama-sama dengan Dia, menjadi manusia yang baru. Amin. Menjadi manusia yang baru. Itu sebabnya untuk apa kita menjadi manusia yang baru? Ya. Roma 6 ayat 11, coba lihat. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Kita ini sebenarnya udah mati loh bagi dosa. Ketika kita bangkit bersama dengan Tuhan. Amin, saudaraku. Ketika kita bangkit bersama dengan Tuhan, kita sebenarnya udah mati loh bagi dosa. Tuh. Ya, dan kita hidup bagi Allah. Kita hidup hanya bagi Allah dalam Yesus Kristus Tuhan. Kita hidup hanya untuk Yesus. Kita hidup hanya bagi Tuhan. Supaya apa? Supaya tujuan Tuhan digenapi dalam hidup kita. Supaya kita menerima semua janji-janji Tuhan. Itu sebabnya kita harus hidup di dalam Kristus, di dalam Yesus. Amin, saudaraku. Kita hidup hanya bagi Yesus. Saudara, saya mau kasih tahu. Saya udah berkali-kali bilang, kalau saudara punya uang banyak pun, saudara mau ngapain di dunia bumi ini? Mau ngapain sih di tengah-tengah dunia ini? Kalau saudara nggak hidup bagi Yesus, saudara mau punya rumah yang mewah seperti apapun, saudara tinggalkan juga. Percaya aja. Percaya aja. Kita akan tinggalkan semuanya. Semuanya akan kita tinggalkan. Uang saudara yang bermiliar-miliar di tabungan BRI saudara, BRI BCA kan, Mandiri kan, ya, di Bangkal Tengah, ya, akan saudara tinggalkan juga. Percaya aja. Nggak saudara bawa itu, nggak saudara bawa ke liang kubur, benar nggak? Saudara bawa kan? Saudara udah nggak tahu lagi. Paling yang kalau saudara tinggalkan itu yang berebutan nanti, berkelahi mereka. Kalau nggak dalam Tuhan, gontok-gontokan. Ayo kute, hela itu. Tuh, semuanya kan kita tinggalkan. Itu makanya kalau kita hidup saat ini, kita hidup hanyalah bagi Tuhan. Amin. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya. Artinya kita sadar siapa diri kita saat ini, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Amin, saudaraku. Kita harus mengerti saat ini. Mulai hari ini kita harus mengerti bahwa aku hidup di muka bumi ini bagi Yesus. Gak ada yang lain. Kalau saudara hidup bagi yang lain, saudara akan kecewa. Karena semuanya itu akan berubah-ubah. Amin. Hiduplah bagi Tuhan Yesus. Amin. Amin, saudaraku. Pikirkan perkara-perkara yang di atas. Kolose 3 ayat 1 sampai dengan 4 mengatakan demikian. Carilah ya perkara-perkara yang di atas. Pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, di mana Yesus duduk. Kalau kamu sudah bangkit bersama Tuhan, kalau kamu sudah bangkit bersama Tuhan, carilah perkara yang di atas. Artinya begini, bukan perkara yang di bumi, kata firman Tuhan itu. Kolose 3 itu. Artinya begini, kalau kita sudah bangkit bersama dengan Tuhan, pikiran kita berbeda. Bukan pikiran yang sementara ini lagi. Bukan. Pikiran kita adalah memikirkan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Pikiran kekekalan.
Amin, saudaraku. Berpikir kekekalan, apa itu artinya? Berpikir kekekalan, hidup dalam rencana Tuhan, hidup dalam kehendak Tuhan. Tuh, kita semakin mengerti hidup kita di muka bumi ini hanya sementara saja. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi ini. Amin, saudaraku. Amin. Amin. Itulah makna kebangkitan Kristus. Amin, saudaraku. Kita menjadi ciptaan yang baru. Yohanes 1:12 bilang begini, barang siapa yang menerima dia. Kita baca yuk Yohanes 1, itu daerah hafalan tuh harusnya tuh. Yohanes 1:12. Yohanes 1, sudah dapat? Sudah dapat? Sudah dapat, katakan amin. Yohanes 1:12, 1, 2, 3. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Yang percaya katakan amin. Kita bukan diperanakkan lagi oleh darah dan daging, oleh orang tua kita, bukan yang seperti itu yang dalam kekekalan. Tetapi firman Tuhan, ya, semua yang menerima dia diberinya kuasa. Seperti Tuhan memberi kuasa kepada Adam ketika Tuhan menciptakan, ketika Tuhan menghembuskan napas hidup kepada dia. Adam diberikan Tuhan kuasa loh, yang kita tidak tahu sampai semana batasnya. Kuasa yang Tuhan berikan itu, karena dia bergaul erat dengan Tuhan, dia berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan kembalikan kuasa itu kepada kita. Barang siapa yang menerima dia, firman Tuhan bilang, diberinya kuasa. Kuasa sebagai apa? Sebagai anak. Sebagai anak. Amin, saudaraku. Amin. Sebagai anak, saudara pikirin nggak gimana masa depan anak saudara? Saudara pikirin nggak? Pikirkan, saudara mau anaknya susah nggak? Enggak. Itulah Tuhan kita, lebih lagi daripada itu. Dia memikirkan kita siang dan malam. Kenapa? Karena nyawanya sudah diberikannya. Nyawanya ada di dalam kita. Sudah diberikannya kepada kita. Kita diberinya kuasa supaya menjadi anak. Diberi kuasa. Tahu, beri kuasa menjadi anak. Kita berkuasa melawan dosa. Kita berkuasa melawan tipu daya roh jahat. Kita diberi kuasa melawan dosa. Kita nggak diperbudak lagi oleh dosa. Amin, saudaraku. Itu sebabnya kita jangan menyerahkan diri kita kepada dosa. Amin. Karena dosa itu mengikat, dosa itu membuat perbudakan, saudaraku sekalian. Nih, kalau dosa sudah mengikat, saudaraku sekalian, percaya aja, nggak akan dilepaskan, saudaraku sekalian. Kecuali saudara betul-betul bertobat. Kecuali kita betul-betul bertobat datang kepada Tuhan. Tuhan akan lepaskan dan pulihkan. Amin. Diberinya kuasa sebagai anak, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Makanya kita jangan percaya lagi kepada nama-nama, ya, kepercayaan kita yang lama, yang turun-temurun itu, amin. Jangan percaya lagi. Itu hanya membawa sakit hati, kebencian, dendam, marah, air mata yang gak pernah habis-habisnya. Jangan percaya lagi, percaya saja kepada nama Tuhan, amin. Amin. Diberinya kuasa. Kebangkitan Tuhan dalam seluruh kehidupan kita memberikan kita kuasa sebagai anak. Kuasa untuk menaklukkan semuanya. Makanya kita taklukkan diri kita untuk taat kepada firman, amin. Kita taklukkan diri kita. Tubuh dosa kita supaya hilang kuasanya, kita taklukkan. Hari lepas hari kita persembahkan hidup kita kepada Tuhan, amin. Kita persembahkan hidup kita kepada Tuhan. Karena kita sudah bangkit bersama-sama dengan Tuhan. Dan kita diberinya kuasa sebagai anak. Kita berhak meminta kepada Bapa. Kita berhak memanggil Allah itu Bapa kita. Amin, saudaraku. Jangan mau lagi diperbudak oleh dosa. Jangan mau diperbudak oleh kebencian, amarah, dendam.
sakit hati, PHAT. Amin, saudaraku. Jangan ada di antara kita apalagi di penuaian saling dendam satu dengan yang lain. Amin. Jangan mau. Itu namanya saudara menyerahkan diri saudara kepada algojo itu. Ya. Saudara sedang menyerahkan diri saudara kepada penyiksa-penyiksa. Itu nanti baca firman Tuhan kalau nggak mau mengampuni loh. Amin, saudaraku. Makanya barang siapa yang ada dalam Yesus adalah ciptaan yang baru. Yang lama itu, yang lama-lama sudah berlalu. Jangan ingat-ingat lagi, jangan ungkit-ungkit lagi. Sama suaminya jangan bilang lagi, "Ih, itu pacar kamu yang dulu itu datang-datang sama kamu. Apa tuh?" Jangan ungkit-ungkit lagi, amin. Ya? Jangan ungkit-ungkit. Apalagi istrinya dulu punya ya, pria idola. Jangan diungkit-ungkit lagi, amin. Saudara, kita ini dari bangkit bersama Tuhan loh. Jangan lagi mau melamun di rumah, di kamar sendiri melamun. Kayak apa masa depanku ini? Mana ini? Mana? Kemana aku mencari? Saudara, ketika kita bangkit bersama dengan Tuhan, emangnya Tuhan gak bertanggung jawab sama kita? Tuhan bertanggung jawab, karena kita sudah diberinya kuasa sebagai anak, amin. Don't be afraid lah, don't be afraid, kata orang bule sana. Helak nikeh, wah. Amin. Amin. Masa depan saya suram, Pak. Suram, kada ada anu-anuannya, gak ada cahaya-cahayanya, suram banar. Masa depan suram. Jangan bilang begitu. Ini Pak, ini lagi naik harga ini itu. Ya memang begitu dunia. Ini akan memang seperti semakin hancur. Tetapi kita dipelihara loh, diberi kuasa sebagai anak. Ya. Kita diberi kuasa sebagai anak, dipelihara Tuhan hidup kita. Amin. Itu makanya ketika kita mati dan bangkit bersama dengan Tuhan, kita mempunyai hidup yang baru. Jangan mau lagi hidup dengan hidup yang lama. Amin, saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita. Hiduplah dalam kuasa kebangkitan Tuhan. Hiduplah sebagai manusia yang baru. Persembahkan hidup kita hari lepas hari kepada Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan. Amin. Kalau kita tinggalkan Tuhan, kita akan menjadi kering. Dan kita firman Tuhan bilang, Yohanes 15 ayat 5, kita tidak dapat melakukan apapun juga di luar Tuhan. Mari kita berdoa. Haleluya. Kita hidup hanya bagi Tuhan. Roma 6 ayat 11, bahwa kita hidup hanya bagi Allah dalam Kristus Yesus. Amin, saudaraku. Haleluya. Haleluya. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan Yesus. Renungkan firman Tuhan itu. Renungkan firman Tuhan, bahwa Dia bangkit memberikan kita hidup yang baru. Jangan mau lagi hidup dalam hidup yang lama. Jangan pertahankan dirimu, jangan keraskan hatimu. Kalau Tuhan tegur, kalau Tuhan ingatkan untuk berbalik dari jalan-jalan kita yang salah, yang jahat, mari responi Tuhan. Karena Tuhan gak mau kita binasa. Haleluya. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, selama
memandangnya, memandang dirimu. Demikian hendaknya kamu memandangnya, memandang dirimu itu, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Kalau kita sudah mati dan bangkit bersama dengan Tuhan, Dia sudah mengampuni kita. Ingat, kita telah mati bagi dosa. Kita hidup hanya bagi Allah dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Karena Dia sudah bangkit, menyatakan dirinya, menyatakan kemenangannya bagi kita. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Oh, ya Rabbah, terima kasih, terima kasih. Kau berikan kami kuasa menjadi anak. Kau berikan kami kuasa. Kau sudah mendengar firman ini, kau rindu, kau mau memutuskan, Tuhan, mulai hari ini aku mau hidup hanya bagi Engkau saja. Aku mau hidup hanya bagi Yesus saja. Angkat tanganmu, angkat tanganmu. Biarlah pengurapan yang baru turun atas engkau dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kalau itu engkau, kalau itu dirimu, kata-kata sama Tuhan, Tuhan Yesus, aku mau hidup hanya bagi Engkau saja, sebab Engkau sudah bangkit bagi aku. Engkau bangkit memberikan aku kemenangan. Katakan sama Tuhan, Tuhan mendengar suaramu. Tuhan mendengar hatimu yang paling dalam itu. Katakan sama Tuhan, Tuhan, aku mau hidup hanya bagi Engkau. Seumur hidupku, selagi aku masih ada nafas di dalam tubuh ini, aku mau hidup hanya bagi Engkau saja, Tuhan Yesus. Katakan sama Tuhan, katakan sama Tuhan, Tuhan mendengar engkau, Tuhan mendengar engkau. Tuhan, lihat tangan-tangan yang terangkat dalam nama Yesus. Turunlah kuasa-Mu yang baru, Tuhan Yesus. Kuasa pengurapan yang daripada Bapa, kuasa Roh Kudus, kuasa Roh Kudus yang menghidupkan, yang menjadikan baru. Turun dan firman-Mu di tempat ini dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kuasa hidup yang baru bersama kebangkitan Yesus turun bagi jemaat Tuhan di tempat ini. Jemaat Tuhan menyatakan kemuliaan Tuhan, menyatakan Yesus di tengah-tengah dunia ini. Mulai hari ini dimanapun kami berada, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Terang kemuliaan Yesus dinyatakan melalui perkataan, melalui perbuatan kami, melalui tingkah laku kami, melalui semua keputusan kami. Terang kemuliaan Tuhan dinyatakan sebab kami diberikan kuasa sebagai anak. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kau melihat hati kami, Tuhan. Kalau ku hidup dalam nama Yesus, ku hidup bagimu, hatiku tetap. Terima kasih Tuhan. Penuhi jemaat dengan Roh Kudus. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Keluarga kami yang sakit Tuhan sembuhkan. Tuhan sembuhkan hari ini juga dalam nama Yesus. Selamat boleh kami terima pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan,
Kami percaya kami adalah ciptaan yang baru di dalam Tuhan. Ciptaan baru yang sepenuhnya diubahkan oleh karena Kristus ada di dalam kami. Terima kasih untuk kematian dan kebangkitan Tuhan bagi kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu bahwa kami terus menghidupi di dalamnya. Supaya kami terus boleh menjadi berkat bagi kota kami Palangkaraya. Bahkan bagi Kalimantan Tengah. Bagimu segala hormat, pujian, dan kemuliaan. Kami terima firman Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, sebelum kita menutup ibadah kita akan berdoa syafaat. Saya undang Mama Fira untuk bawa kita dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik buat kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang 1 minggu ini telah memelihara dan menjaga kami Tuhan, hingga kami boleh ada di tempat ini Tuhan. Bukan karena kami kuat, hebat, gagah Tuhan, namun semata-mata karena kebaikan-Mu, karena kemurahan-Mu dan kesetiaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan yang sudah memerdekakan kami. Tuhan sudah mati dan bangkit bagi kami. Kami percaya Tuhan dan kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa Tuhan untuk gereja Brigas Penoyan di tempat ini, bahkan terkhusus untuk Bapak Ibu Gembala di tempat ini Tuhan. Tuhan mengurapi lebih lagi, Tuhan memakai lebih lagi. Tuhan memberkati kami semua di tempat ini Tuhan Yesus. Kau pakai kami lebih lagi Tuhan untuk melayani Engkau, untuk menjadi berkat bagi kota kami ini Tuhan, untuk menjadi kepanjangan tangan-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan berkuasa, kami tidak izinkan segala roh kuasa kegelapan, roh pemecah belah, roh kesalahpahaman, roh kesombongan tinggi hati apapun namanya yang mengganggu kami di tempat ini Tuhan. Kami tolak, ikat, patah, hancurkan kuasa-Mu di dalam nama Yesus yang berkuasa, dalam nama Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Pakai kami lebih lagi Bapa. Tuhan Yesus, kami bersyukur padamu Tuhan, bahkan untuk kota kami Palangkaraya ini Tuhan. Tuhan curahkan, turunkan hujan pertobatan atas kota kami ini Tuhan. Berbelas kasihan atas kota kami ini Tuhan. Pulihkan kota kami Palangkaraya ini di dalam nama Yesus Tuhan berkuasa. Tuhan berkati kota kami Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan tarik, Tuhan tangkap jiwa-jiwa yang ada di kota ini Tuhan. Tuhan antarkan kepada gereja Brigas Penoyan di tempat ini Tuhan, agar kami boleh melayaninya Tuhan untuk kepujian dan kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami berdoa Tuhan, kami memohon kepada Tuhan, kami membutuhkan Tuhan Yesus, tanah Tuhan Yesus untuk bangunan gereja Tuhan. Kami berdoa, kami serahkan Tuhan Yesus segala rencana Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, kami percaya Tuhan telah menyiapkannya bagi kami Tuhan, dan kami berserah kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami berbuat Bereng Rambang Tuhan. Tuhan memberkati umat-Mu di Bereng Rambang Tuhan, bahkan gembala juga Tuhan Yesus Bereng Rambang yang pulang pergi Tuhan Yesus. Tuhan menyertai, memberkati, melindungi mereka Tuhan. Bahkan Tuhan kami berdoa segala kuasa-kuasa roh jahat apapun yang mengganggu pelayanan mereka Tuhan, yang menghalang-halangi mereka Tuhan, kami tolak, ikat, patah, hancurkan kuasanya di dalam nama Yesus yang berkuasa. Darah Yesus berkuasa. Tuhan memberkati gereja Bereng Rambang Tuhan, umat jemaat di sana. Tuhan juga curahkan, turunkan hujan pertobatan di sana Tuhan Yesus. Kau berkati Tuhan, Kau pulihkan lebih lagi Tuhan Yesus jiwa-jiwa yang ada di Bereng Rambang. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Segala pujian, segala hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Kami sudah berdoa, mengucap syukur, dan kami percaya. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Shalom. Saudara diberkati Tuhan, amin. Amin. Kita adalah manusia yang baru. Saudara, ingatkan lagi bahwa setiap hari Selasa kita ada 2 puasa ya. 2 puasa jam 1 kita di tempat ini. Sama-sama, amin, saudaraku. Kita harus betul-betul banyak berdoa, amin, saudaraku. Hari Selasa kita berdoa, 2 puasa di tempat ini jam 1 siang. Ya, jam 1 siang. Terima kasih. Ya. Bapak-bapaknya ditunggu juga kalau ikut doa loh, ya. Jangan biarkan saya seorang diri ya. Bapak Ona ini biarkannya saya sendiri. Ya. Pak Pras juga. Ya, datang kita berdoa bersama-sama di tempat ini, amin.
Amin saudaraku. Ya, doa puasa. Doa puasa jam 1 siang kita berdoa di tempat ini. Kemudian hari Sabtu juga kita ada doa Sabtu. Ya. Di tempat ini juga. Saudara rugi kalau nggak datang karena gini loh. Doa Sabtu itu doa juga disempatkan untuk pengajaran diberikan saudara sekalian. Ya, kita bisa berdiskusi firman Tuhan di sana. Ya, berdiskusi tentang kehidupan juga nggak apa-apa. Amin saudaraku. Amin. Tanya jawab ada, kemarin juga ada tanya jawab. Malah luar biasa tuh pertanyaan-pertanyaannya satu kali. Amin. Tetapi kita tetap mengacu kepada firman. Firman Tuhan lah yang menjawab semuanya. Amin saudaraku. Ya, kemudian tanggal 24 nanti saudaraku sekalian ada kita pasca gabungan. Ya, Barigas Unity. Ya, tanggal 24. Ya, tempatnya di Barigas Kemenangan, Jalan Rungan saudaraku sekalian, di jalan Ingan sana. Ya, sekalian kita mengenang Bapak Gembala senior kita, almarhum. Ya, kita mengenang saja, bukan kita panggil-panggil lagi. Ya, Pak Gembala, engkau sungguh luar biasa. Nggak ada gitu-gitu, enggak. Amin saudaraku. Tapi kita hanya mengenang saja pekerjaan Tuhan melalui hidupnya. Ya, amin saudaraku. Visi yang Tuhan taruhkan di hatinya waktu itu, yang terus dijalankan. Nah itu aja. Ya, tanggal 24 nanti ada taburan saudaraku sekalian. Ada paket taburan namanya bagi yang panitia siapkan. Saudara boleh menabur sana. Satu paket itu 100.000. Ya. Ya, saudara mau berapa paket nanti silakan saudara menaburnya. Silakan. Amin saudaraku. Kemudian saudara sekali lagi diingatkan, kita ada mau mendaftarkan BPJS tenaga kerja. Ya. Ya, saudara kalau lagi pelayanan kena paku kayak kemarin Pak Rekustanya nggak sempat ya. Atau apa? Lagi menembas tanah untuk apa kita? Ya. Itu bisa diklaim sebenarnya saudaraku sekalian. Tuh. Ada banyak manfaatnya sih. Ya, bukan kita mau minta-minta celaka, enggak begitulah ya. Ya. Tetapi Tuhan berikan kita hikmat. Amin saudaraku. Ada namanya BPJS, makanya pas foto lagi. Enggak pakai pas foto saudaraku sekalian. Enggak usah pula saudara kirimkan foto saudara. KTP saja, amin saudaraku. Kasih ke Ibu Tina. Ibu Rupina ya. Saudaraku sekalian. Iurannya kurang lebih 20.000 kap sebulan apa enggak? Ya. Ya nanti katanya Mama Lia mau tanya apakah bisa diklaim kembali. Siapa yang nanya itu kemarin ya? Mama Timothy. Mama Timothy ya, nanti ditelepon aja orangnya. Apakah bisa yang kita sudah itu ya? Berapa tahun? Ya beberapa tahun kemudian apakah bisa diklaim, itu perlu dipertanyakan memang tuh. Perlu. Amin saudara. Nanti ada BPJS tenaga kerja kita melalui pelayanan. Rupanya pelayanan boleh juga di-cover dengan BPJS tenaga kerja loh. Ini sebagai pendoa, ini sebagai sebagai pemusik, ini sebagai usher, sebagai Rupanya kata Pak itu bisa. Ya, bekerja di ladang Tuhan, rupanya bisa juga di-cover oleh BPJS. Amin saudaraku. Mari kita bangkit berdiri. Silakan kumpulkan yang rindu ya. Untuk itu BPJS tenaga kerja itu kumpulkan KTP-nya sama Mama Tina supaya segera didaftarkan. Saya rasa besok udah boleh didaftarkan saya rasa. Jadi saudara kalau nggak bawa nanti KTP-nya, udahlah, saya nggak tahu bagaimana. Ya. Selamat datang buat ibu yang baru pertama datang. Tuhan memberkati. Ibu siapa namanya ibu? Ibu Yati ya? Ibu Dati ya? Tuhan berkati ibu bersama anak ya? Tuhan berkati. Kami berharap ini bukan yang pertama dan yang terakhir ya. Di Lamandau? Nggak apa-apa kalau di Lamandau pas datang ke sini. Ibu Dati ya? Ya datang ke sini. Datang ke sini saja. Ya dari segala penjuru. Coba dari Lamandau datang ke sini. Barigas sana dulu Pak. Nanti dari Barito ke sini lagi. Dari mana itu? Dari Pangkalan Bun, dari Sampit nanti ke sini lagi. Dari Kasongan apa lagi? Kampung Patayun lagi. Dari Kampung Patayun juga nanti berbondong-bondong datang ke sini. Amin Pak Tayun? Haleluya. Coba wajah Pak Tayun itu coba. Aduh sayang fotonya nggak ada yang pertama-tama datang ya. Coba saudara mau dapat kayak gimana di dalam Tuhan? Nggak ada, itu di luar Tuhan. Coba senyumnya sekarang, waduh. Haleluya. Udahlah, pokoknya nanti jadi kepanjangan membicarakan itu wajah-wajah Pak Tayun ini segala macam. Amin. Haleluya. Saudara diberkati, amin. Amin.
berkati kita. Kami ajaib Terima kasih untuk ibadah di tempat ini. Terima kasih Tuhan, Engkau mendengar seruan kami. Sekali lagi Tuhan, kami butuh tanah dan bangunan gereja-Mu. Berikan itu Tuhan. Berikan itu Tuhan. Demi nama-Mu yang kudus, berikan itu Tuhan. Hamba mengangkat ini di hadapan Tuhan. Engkau melihat ini Tuhan Yesus. Lihatlah jemaat-Mu, mereka milik kesayangan-Mu. Mereka menuliskan pokok doa mereka, kerinduan hati mereka yang paling dalam. Tuhan, Engkau yang menjawab ini semua. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Engkau telah memberikan nyawa-Mu bagi kami, bagi jemaat-Mu di tempat ini. Dan mereka mempunyai pokok doa loh Bapa. Demi nama-Mu yang kudus, jawablah Tuhan. Apapun yang menjadi kerinduan hati mereka, Tuhan dengarkanlah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Dalam nama Yesus, jemaat-Mu di tempat ini menjadi berkat. Menjadi berkat. Menjadi berkat. Demi nama Yesus, demi nama Yesus, Tuhan yang menjawab semua pokok doa ini. Dalam nama Yesus, yang menghalangi, yang merintangi berkat Tuhan atas hidup mereka, semuanya itu diputuskan, dipatahkan, dihancurkan kuasanya. Di dalam nama Yesus yang berkuasa. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sekali lagi terima kasih untuk ibadah kami. Sebentar kami mau pulang ke rumah kami masing-masing. Tangan Tuhan menyertai kami. Tibakan kami di rumah kami dalam sukacita, damai sejahtera, berkumpul dengan keluarga dalam kasih karunia Tuhan yang berlimpah-limpah. Dalam nama Yesus, mara bahaya celaka maut kami usir. Yang coba mengganggu kami di perjalanan kami usir dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kuasa darah Yesus yang senantiasa membungkus kami. Mari jemaat Tuhan, angkatlah tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Berkat kasih karunia dan sejahtera daripada Allah Bapa kita dalam Yesus Kristus Tuhan anaknya yang tunggal, itu menyertai engkau dan saya. Engkau milik kepunyaan Tuhan yang paling berharga. Engkau milik kesayangan Tuhan. Nyawanya sudah diberikannya untuk engkau dan saya. Tetaplah kuat, setia kepada Tuhan. Engkau akan melihat kemuliaan Tuhan dalam hidupmu, dan engkau akan menjadi berkat bagi banyak jiwa-jiwa. Dan biarlah persekutuan dengan Roh Kudus sampai Maranatha Tuhan datang menjemput orang yang percaya kepadanya. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, kami mengucap syukur dan kami percaya penuh. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, haleluya. Selamat Paskah. Baik, selamat hari Minggu Bapak Ibu semua. Jangan pulang dulu. Kita akan menikmati makan malam. Nanti doa makan saya minta yang dimatiin Pak Moti. Lagi ngomong. Oh, dicabut. Oh, tertenang. Yang ini jangan. Yang doa makan nanti Mama Cecil lah. Mama Cecil, ibu rumah tangga, silakan doa makan nanti. Terima kasih.
Bapak, terima kasih. Kami kembalikan segala hormat, pujian, syukur kami kepadamu untuk pelayanan yang dilaksanakan bagi kami. Tuhan, berikan hati hikmat kami, Tuhan, supaya kami tetap kuat di dalam Engkau dan bersama-sama pelayanan Engkau. Kami berdoa Tuhan, untuk kami, hati sejarah yang berkuasa atas hidup kami. Pelihara kami terus Tuhan dalam api Tuhan melayani dan mengasihi Tuhan. Pertemukan kami dalam pelayanan selanjutnya dengan kekuatan yang senantiasa baru dalam Tuhan. Linde, Mama Livi, hambamu semua diberkati Henok, juga berkati Murti, semua rekan-rekan Asia, menyiapkan konsumsi dan semua Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, bagimu segala hormat, pujian kemuliaan kekal selamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa, bersyukur dan kami percaya. Haleluya. Amin. Jangan kamu oper lagi. Mama saya satu rekomendasi Pak Gayun katanya. Kirinya. Saya pakai. Memang ngejek. Mama saya suka. Ini diambil lagi atau gimana? Yang mana? Pajang. Atau Mama Tina? Ambil aja. Nanti Bang, biar aja Pajang. Ya.
Mari kita bersatu dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus atas berkat-Mu sepanjang minggu ini Tuhan, hingga kami dapat kumpul kembali di tempat ini melakukan ibadah kami itu selesai dengan sempurna semua kepentingan dan kasih karunia Tuhan. Tuhan Yesus, tersedia makanan kami Tuhan, Engkau suci kuduskan makanan ini, apa yang kami makan dari kesehatan dan kekuatan dan tubuh jiwa dan jasmani kami Tuhan. Tujuh Tuhan, Engkau berkatilah tangan-tangan yang telah menyediakan, Engkau berkatilah usaha pekerjaan mereka Tuhan, supaya mereka kerjakan bisa berhasil dan berhasil. Engkau sucikan makanan kami, makan sebelum makannya Tuhan, Engkau sucikan kuduskannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Denis nggak ada. Denis nggak ada. Sampai kau permen lah. Nggak ada permennya lagi.
Oh, pisau. Sudah habis juga yang itu. Bisa juga. Anakmu dulu ya. Itu anakmu.